pertengahan tahun ini atau Juni ini insya Allah akan sudah mulai benar-benar diketok bahwa kita akan analog switch off. Apa benar ini? Sekaligus ini konfirmasi nih, klarifikasi. Skema terakhir dari pemerintah yang dicanangkan oleh dalam hal ini Kementerian Komunikasi di bulan Maret itu akan mulai di 22 provinsi bulan Maret ini setelah di 12 provinsi yang kemarin. Nah, kemudian di bulan April 2020 ini akan sudah mulai untuk melakukan yang namanya proses simulcast sehingga butuh waktu 2 tahun sehingga bertepatan dengan hari penyiaran nasional 1 April 2022 berarti 2 tahun ini akan terjadi analog switch off dengan catatan revisi undang-undang bisa selesai di bulan Agustus 2020. Kalau di 2020 ini akan jauh lebih cepat dari skema yang diberikan oleh pemerintah. Hanya sekarang ada celah bahwa ada undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law ya, gitu, di mana ada beberapa pasal kalau kita lihat dan itu kan Omnibus Law itu hampir 1000 lebih halaman gitu. Betul. Kita lihat mulai dari halaman 500-an itu berbicara mengenai penyiaran. Dan di situ ada 4 poin yang paling penting. Yang pertama adalah perizinan itu diatur oleh pemerintah. Kemudian KPI hanya fokus untuk mengurus masalah penyiaran, konten pengawasan. Kemudian mengenai masalah pajak itu pajak negara dari hasil ini, dari proses ini akan dilakukan skema persentase tergantung keuntungan perusahaannya. Kemudian yang paling penting adalah analog switch off ditetapkan 2 tahun. Nah, Omnibus Law ini kan targetnya 100 hari. Betul. 100 hari. Di DPR ya ini ya. Sudah masuk ke Omnibus Law ini undang-undang yang sangat spesial, tidak dibicarakan di komisi-komisi tapi langsung di badan legislasi. Sehingga kemudian surprise-nya juga dari presiden juga sudah keluar. Mungkin kalau sekarang masyarakat Indonesia mengamati bahwa ada riak-riak tentang Omnibus Law memang di pasal-pasal lain yang tidak bersentuhan dengan penyiaran gitu kan. Tentang buruh, kemudian tentang pers dan lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa di pasal-pasal di halaman 522 kalau nggak salah bicara tentang penyiaran itu semua kita akan setuju dengan hal itu karena memang kita sudah sangat terlambat di Asia aja baru kita dan Myanmar yang masih belum. Jadi pasti nih Juni akan mulai switch off benar-benar dilakukan atau gimana? Simulcast dulu karena memang jadi bersiaran di analog dan digital dulu gitu ya. Coba ya. TV analog bersiaran di analog dan boleh di digital. Kemudian TV yang berizin digital itu siaran di digital. Kenapa dilakukan simulcast? Agar masyarakat tidak langsung kehilangan televisi yang sekarang dinikmati oleh masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat melakukan proses penyesuaian lah gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak di beberapa daerah televisi-televisi yang saluran digitalnya sudah semakin banyak. Ada yang menarik ya dari perjalanan ATSDI dalam memperjuangkan digitalisasi media nih, penyiaran televisi gitu ya. Ini luar biasa sekali adalah bagaimana cara ini juga sering saya membaca di beberapa literatur ya, di beberapa literatur, di beberapa pemberitaan bahwa ATSDI ini mendorong pemerintah agar mempergencar sosialisasi. Nah, ngomong-ngomong soal sosialisasi ini Kak, kendalanya apa sih sebenarnya? Kalau ATSDI mungkin ini sebenarnya tugasnya pemerintah dan bersinergi dengan ATSDI, tapi tetap pilot projectnya atau pengendalinya ini adalah pemerintah seharusnya. Nah, Kang, dari ATSDI sendiri selaku Ketua Umum ATSDI, Kang, melihat ini seperti apa sih menganalisa masalah sosialisasi yang minim ini? Ya, salah gimana? Satu masalah yang timbul dalam proses perjalanan digitalisasi penyiaran ini adalah sosialisasi kepada masyarakat yang belum masif. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi setiap tahun juga melakukan proses itu, tapi memang pernah kita kritisi bahwa sosialisasinya itu hanya terbatas di lingkungan kampus dan lain sebagainya. Kita minta di 2020 ini lebih masif lagi, dan kemarin kita rakor terbatas di Menko Polhukam juga kita sampaikan bahwa proses sosialisasi ini harus jauh lebih masif, menyentuh kepada masyarakat, mengadakan event-event yang crowdnya jauh lebih besar, bukan hanya sekedar seminar di kampus dan lain sebagainya. Kita ingat saya sampaikan kemarin, kita ingat di tahun-tahun sebelumnya, di mana era televisi digital ini dimulai, itu pemerintah begitu masif gitu kan, mulai dari media sosial, kemudian media luar ruang itu juga diisi. Dan kita minta tahun ini sudah mulai
secara masif sosialisasi tentang televisi digital ke masyarakat. Nah, ada beberapa ide dari kalangan masyarakat nih yang mungkin juga ATSDI juga sempat mendengar itu ya. Salah satu kendala memang ini adalah masalah set-top box itu ya. Nah, ATSDI gimana nih menyikapi ini untuk set-top box-nya? Karena set-top box ini masih saat ini mau tidak mau kita tidak boleh menutup mata bahwa banyak masyarakat kita yang masih memiliki TV tabung dan dia masih enggan untuk membeli TV baru karena TV bagi mereka juga mungkin kebutuhan, bukan kebutuhan yang mendesak begitu kan ya, nggak perlu cepat-cepat diganti. Tapi digitalisasi media TV digital, ketika itu masyarakat belum tergerak ke sana, harusnya kan memang ada solusi-solusi nih. ATSDI gimana nih? Iya, kalau 2-3 tahun ke belakang kita memang berpikir ini yang agak masalah mengenai masalah set-top box di saat harga televisi yang sudah digital itu masih mahal. Betul, betul. Sehingga ada beberapa skema pendistribusian set-top box itu terutama bagi para pemegang MUK yang punya kewajiban untuk mendistribusikan set-top box itu kepada masyarakat. Catatan di pemerintah saat ini kurang lebih 15 jutaan yang harus disediakan set-top box ini di tahun yang kemarin gitu kan. Tapi saya pikir di tahun-tahun ini di saat televisi digital itu harganya sudah sangat murah, terjangkau ya, gitu, terjangkau. Betul. Saya pikir masyarakat juga sudah mulai beradaptasi. Apalagi seiring dengan sosialisasi yang semakin masif, siapa sih yang tidak mau masyarakat menikmati tayangan yang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan televisi analog yang kadang-kadang banyak semutnya. Oh ya, Kang, saya dengar juga ini anggota ATSDI ya, baru anggota ATSDI yang melakukan uji coba siaran nih, betul nggak nih? Bener ya? Ada juga beberapa televisi yang di luar ATSDI yang melakukan uji coba siaran. Sejak 2008 ketika dicanangkan oleh Pak SBY juga ada televisi-televisi yang konsisten gitu kan, dia siaran di analog dan digital. Tapi kalau bicara sekarang channel mana yang lebih banyak, konten mana yang lembaga, kita kan lembaga konten gitu kan, bukan lembaga MUK. Itu memang teman-teman televisi digital yang ada di ATSDI. Tercatat pada saat uji coba ini di 2016 mulai, kurang lebih hampir 25 channel yang dihadirkan oleh teman-teman di ATSDI. Kang, satu lagi nih, banyak yang masih berpikiran ya. Jadi paradigmanya begini, bahwa TV digital ini adalah TV lokal, kan gitu kan? Karena dia hanya ada di Bandung, ada di ini. Pertanyaan saya adalah, bisa nggak nih TV digital ini bisa dilihat tidak hanya di per daerah ya, artinya di daerah-daerah yang lain. Ini kan masyarakat yang rata-rata yang bisa melihat itu di perkotaan nih gitu kan. Padahal kan Indonesia itu luas. Betul. Ini gimana nih, Kang? Apa bisa seperti itu atau bagaimana nih? Iya, kalau berbicara mengenai wilayah siaran itu memang ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, dan selama ini memang analog dan digital itu hampir sama coverage areanya. Jadi satu coverage area itu bisa 3-4 kabupaten dan kota. Dan Mas Roni, kita harus klarifikasi, memang sejak dahulu semestinya itu tidak boleh ada lagi istilah televisi nasional. Betul. Karena memang yang ada di undang-undang itu adalah televisi lokal dan televisi lokal yang berjaringan, gitu kan, lokal yang berjaringan. Jadi ketika pemilik televisi itu ingin dinikmati oleh masyarakat Indonesia, maka dia harus mendirikan televisi-televisi di lokal daerah-daerah di daerah lain. Kemudian setelah itu mengajukan stasiun sistem jaringan ke pemerintah, dan itulah yang disebut dengan televisi lokal berjaringan. Jadi konten 80% itu bisa di-share dari induk jaringan, 20%-nya itu konten-konten lokal. Oke, ya. Terakhir nih, Kang, ATSDI sendiri nih, apa sih sebenarnya target dari ATSDI untuk TV digital ini atau dunia kepenyiaran khususnya televisi digital ini? Apa target atau goal yang diinginkan? Apakah ATSDI nanti kedepannya ingin jadi salah satu bagian dari kementerian misalnya, atau apa nih, Kang? Oh enggak, kita tetap jadi asosiasi yang menghimpun teman-teman televisi digital yang berjuang sudah sangat lama gitu kan. Yang harapan kita adalah pemerintah segera menyelesaikan regulasi sehingga lebih ada kepastian kita untuk berbisnis. Dan yang paling penting adalah karena Indonesia ini sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, maka harus segera melakukan analog switch off gitu kan. Karena kebermanfaatannya jauh lebih besar gitu kan dibandingkan dengan terlambat lagi. Alhamdulillah komitmen Menteri Komunikasi sekarang, kemudian anggota Komisi 1 dan di DPR itu punya komitmen yang sama lah. Dan terakhir juga kita sering diskusi dengan beberapa
asosiasi yang lain memang sudah ada kesepahaman lah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu kan. Oke. Dan itu bisa menjadi celah bahwa ada semacam akselerasi mengenai proses digitalisasi penyiaran di Indonesia ini. Ketika nanti, ini tambah nih, ketika nanti kita sudah benar-benar digitalisasi media, apakah ATSDI juga akan tetap diam dan kemudian mencari sasaran lain untuk melakukan kritik dan sebagainya, atau tetap dia akan menjadi semacam kontrol terutama di dunia penyiaran nih? Iya, kita tetap tidak akan berhenti gitu kan, karena memang perjuangan kita bukan hanya apa istilahnya tuh saat ini saja ya, regulasi penyiaran dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita beralih bagaimana melakukan proses pembinaan kepada anggota, sumber daya, kemudian bagaimana anggota itu sudah terkompetensi semuanya, kemudian juga berbicara mengenai bagaimana peningkatan kualitas konten. Karena di era digital ini kan bukan soal teknologi sudah selesai, tapi soal konten gitu kan. Jadi betul-betul para lembaga penyiaran ini harus berpikir bagaimana cara menghadirkan konten yang berkualitas sehingga remote itu tidak pindah-pindah gitu kan. Karena menikmati satu tayangan yang enak untuk dilihat gitu. Baik, Kang Eris, terima kasih banyak waktunya karena sudah hadir di sini dan banyak sekali yang sudah berhasil kita gali nih, karena kita memang jujur ya, kita jadi penasaran karena ATSDI ini dari organisasi yang tidak terlalu terkenal, tiba-tiba di era digitalisasi media saat ini tiba-tiba muncul, dia meroket gitu kan. Nah, kebetulan sebuah kehormatan ya bagi kita bisa mendatangkan, bisa berbincang-bincang langsung dengan Ketua Umum ATSDI. Terima kasih, Kang Eris ya. Ya, itu tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Kang Eris Munandar, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan Ketua Umum ATSDI, dan ATSDI kita tahu bahwa asosiasi ini seolah-olah muncul sendirian dia ketika banyak asosiasi yang tidak bisa berbuat banyak terkait dengan pushing atau dorongan ke pemerintah bahwa kita memang harus segera berpindah ke digital, karena manfaat yang tadi disampaikan oleh Kang Eris juga sangat luar biasa, baik itu manfaat dari aspek sosial juga manfaat dari aspek finansial. Negara kita saat ini tengah membutuhkan suplai finansial yang sangat luar biasa, dan ATSDI memberikan sebuah solusi penawaran yang luar biasa, dan ini menjadi perbincangan publik saat ini khususnya di penyiaran. Saya Roni mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, dan kita ketemu lagi nanti di lain topik, lain pembicaraan, lain bahasan. Bye.